Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini berjudul tentang sebuah kisah Tumbal Bel Antik. Cerita kali ini ditulis oleh Mbak Nafila ya teman-teman. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran juga bagaimana sih ceritanya, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Suara burung hantu terdengar di balik jendela. Aku terbangun dari tidurnya. Bulu kutuku terasa berdiri. Tanpa disadari aku terlelap kembali dari tidurnya. Pagi-pagi sekali aku sudah terbangun dari tidurku. Mungkin aku tidak menyadari bahwa tadi malam aku sudah mengalami mimpi yang sangat buruk. "Victor, kamu kenapa nak? Kok kelihatannya cemas begitu?" ucap mamahku. Enggak mah, Victor nggak apa-apa kok, salah Victor." "Oh ya sudah kalau begitu, kalau nggak apa-apa, ya udah ayo sarapan," ajak mama. "Iya mah," jawabku. Selesai sarapan, ku coba ayunkan sepeda ontelku menuju sekolah. Sekarang aku duduk di bangku kelas 11. Lumayan jarak rumah ke sekolahku cukup jauh, tapi akan terasa bahagianya bila aku berangkat bersama sahabatku. Ya, sahabatku seperti keluargaku sendiri. Dia adalah Alexa, Vinka, Edward, dan People. Mereka selalu ada di saat aku sedang susah maupun senang. Pipet, ya itu nama regu kami dalam pramuka. Tring, tring. Bel sudah berbunyi tanda masuk ke dalam kelas. Bel sekolah kami terlihat antik tanpa menggunakan listrik. Memang cukup unik bagi kami. Ya memang cukup antik juga. Warnanya pun keemas-emasan. Kami berlima sempat heran karena sekolah kami mempunyai barang antik yang membawa keberuntungan bagi sekolah kami. Karena selalu meraih juara apapun itu di tingkat kabupaten maupun di tingkat provinsi. Kuharap itu bukan karena bel sekolah, melainkan emang prestasi yang kita raih cukup meyakinkan untuk menang juara. Aneh ya sekolahan kita, tidak seperti sekolahan lain yang mempunyai bel yang canggih, kataku sembari menepuk bahu Alexa. "Ya udah kali masalah gitu aja diperpanjang," kata Alexa sedikit kesal. "Ya bukan gitu, masa lo gak pernah nyadar sih kalau sekolah kita itu gak pernah kalah dalam lomba apapun? Ya mungkin kan sekolah kita kan memang berprestasi dan juga mungkin kita beruntung. Ya justru itu kita harus selidikin asal-usul bel antik ini. Lo mas segala harus diselidikin, aneh sedikit diperpanjangin, ribet banget. Ya udah kali, kenapa lo yang sewot? Kan cuma nawarin aja, siapa tahu tertarik." "Sorry gue gak minat," jawab Alexa dengan nada enteng. Tiba-tiba Edward ini menghampiri kami berdua. "Ada apa sih? Kayak serius banget," sela Edward di keheningan kami berdua. "Antar aja aku ceritain ke lo, tapi bilangin ya ke Vinka dan juga People, pulang sekolah nanti kita kumpul di kafe dekat sekolah ya." "Cie, ada apa nih? Kayaknya ada bau mau neraktir nih," ucap Edward dengan nada bercanda. Siapa yang mau traktir? Terus mau ngapain? Nanti aja deh gue ceritain, jahilku. Iya, jawab Edward sedikit kecewa. Kemudian suara bel antik itu mulai terdengar kembali. Sahabatku ternyata sudah berada di kafe tempat kami janjian tadi. Ku bercerita kepada keempat sahabatku. Aku mengajak mereka untuk menelusuri bel antik itu. Mereka pun menyetujuinya. Esok paginya kami kemudian mendengar kabar yang sangat buruk, bahwa teman sekelas kami ada yang meninggal usai mengikuti lomba atletik yang diadakan oleh tingkat kecamatan. Entah kenapa teman kami itu tiba-tiba saja meninggal.
Padahal kata dokter yang memeriksanya itu, teman kami tidak dalam keadaan sakit. Ketika temanku meninggal itu adalah hari Jumat Kliwon. Kata orang zaman-zaman dulu itu, katanya bahwa orang yang meninggal pada hari Jumat, apalagi hari Jumat Kliwon itu sangat baik. Ya, itu katanya. Tapi dalam perasaanku ada sedikit rasa penasaran. Kok tiba-tiba orang yang gak sakit apa-apa kok tiba-tiba saja meninggal? Kan aneh ya. Ya mungkin cuma kebetulan. Kan kita gak tahu kapan orang meninggal. Itu kan udah Allah yang ngatur. Jawab Vinka. Lagian kamu ada saja orang yang meninggal disebut aneh. Gimana sih? Tahu tuh. Kalian mah gak punya rasa penasaran tentang suatu hal yang aneh gitu? Gak mau ah, jawab Edward dengan suara terkekeh. Gak nanya kalau begitu. Nadaku sedikit dinaikkan. Ya biasa aja dong. Pulang sekolah badanku terasa lelah dan letih karena pikiranku sangat ruwet. Hatiku sebel deh. Masa mereka semua gak ada yang mendukung aku? Akan kupastikan bahwa omonganku itu ada yang benar, kataku dalam hati. Malam harinya mamaku menyuruhku untuk membeli garam karena ketersediaan garam sudah habis. Kulangkahkan kaki menuju minimarket yang tidak jauh dari rumahku. Dengan membawa uang receh di saku celanaku, harga garam yang aku beli sebesar Rp2.000 saja, tanpa kembalian karena ya uangnya pas. Aku sudah membawa pesanan mama dan langkahku menuju rumah. Tidak jauh dari supermarket tempat aku membeli garam, kulihat Pak Mutakin melangkahkan kaki seperti terburu-buru dengan membawa plastik hitam di tangan kanannya. Pak Mutakin adalah pemilik sekolah swasta tempatku mencari ilmu. Niatku adalah untuk mengikuti Pak Mutakin dari arah belakang. Ya, mumpung sekarang malam minggu, nggak ada kerjaan. Ya, efek jomblo juga, kataku dalam hati. Langkah Pak Mutakin semakin cepat. Semakin curiga aku melihatnya. Aku penasaran apa isi di dalam plastik itu. Kayaknya berat banget. Arah Pak Mutakin ini menuju ke sebuah perumahan kosong. Mau apa Pak Mutakin ke sana? Rumah yang kosong itu sangat menyeramkan. Atap rumah yang sudah bocor, kaca penuh dengan debu, banyak akar pohon yang bergelantungan, menampakkan rumah itu tidak berpenghuni. Rumah yang terletak di tengah-tengah, jauh dari tetangga, jauh dari jalan. Sebelumnya aku pernah lewat ke sini dan kata mamaku, rumah ini adalah peninggalan dari Eyang Nagarunting. Eyang Nagarunting adalah orang yang dipercayai bisa mengabulkan permintaan seseorang dengan sekedip mata. Konon, arwahnya masih berkentayangan di sekitaran kita. Pak Mutakin mencoba untuk mendekati rumah itu dan mencoba untuk masuk ke dalamnya. Aku tidak berani untuk masuk ke dalam rumah, ya karena hawa rumah itu benar-benar sangat panas sekali. Ku coba membacakan lantunan ayat kursi agar makhluk halus tidak menggangguku. Kuberanikan diri untuk masuk ke dalam rumah angker itu. Pak Mutakin sudah duluan masuk, tanpa disadari Pak Mutakin bahwa aku sedang mengikutinya. Mudah-mudahan gak ketahuan. Dari luar rumah sudah tercium bau kemenyan dan wangi bunga melati menambah keseraman pada malam itu. Ternyata Pak Mutakin lah yang menyalakan kemenyan itu dan dia mencoba untuk memandikan sesuatu yang kulihat benda itu keemas-emasan. Apakah itu sebuah perhiasan? Ternyata bukan. Itu adalah bel antik milik tempatku bersekolah, milik yayasan Pak Mutakin itu sendiri. Diriku tidak berdaya ketika melihat bel antik itu sedang dimandikan oleh air bercampur bunga melati. Mengapa Pak Mutakin melakukan hal bodoh seperti itu? Kataku dalam hati. Mulut Pak Mutakin tidak berhenti-hentinya bergumam, tapi tidak ada suara. Aneh, sangat aneh sekali. Hal yang ditunggu-tunggu akhirnya muncul juga. Pak Mutakin pun berbicara dengan nada pelan. Eyang Nagarunting, tolonglah. Jangankan ada lagi tumbal untuk bel ini, Eyang. Dan entah kertas dari mana tiba-tiba melayang di depan wajah Pak Mutakin. Entah tulisan apa, Pak Mutakin ini kembali berbicara. Tapi apa tidak ada jalan keluarnya?
Saya sudah capek mendengar suara tangisan keluarga yang anaknya dijadikan tumbal, ujarnya dengan nada pelan. Seperti tadi kertas itu melayang di depan Pak Mutakin. Ia berbicara lagi entah kepada siapa, tapi mengarah ke sebuah kain sorban yang sudah lapuk. Tapi saya memang mau putuskan perjanjian ini. Saya tidak mau lagi ada korban tumbal lagi gara-gara pil ini. Bagaimana caranya? Sebelum percakapan Pak Mutakin selesai, perasaanku sudah tidak enak. Tiba-tiba sikutku menjatuhkan sebuah pot kecil yang berada di atas meja. Dan itu kemudian membuat Pak Mutakin menoleh ke arahku. Sontak aku langsung berlari dengan sekuat mungkin. Aku tidak tahu apakah Pak Mutakin mengenalku atau tidak. Dengan langkah yang terburu-buru, aku langsung pulang menuju rumahku. Takut Mama marah karena menungguku terlalu lama. Nak, kok kamu lama banget sih beli garamnya? Maaf Ma, tadi aku harus antri. Soalnya rame banget. Aku sedikit merasa bersalah, ya karena telah membohongi si mamaku ini. Ya sudah, tunggu dulu ya. Mama mau bikin nasi goreng spesial malam minggu buat kamu, seru mamaku. Siap bosku, kataku sembari mengangkat tangan tanda hormat kepada bendera. Mamaku malah mengacak-acak rambutku yang sudah rapi. Mama, teriakku. Tidak lama kemudian Mama sudah menyajikan nasi goreng spesial malam minggu. Selesai makan, aku langsung menuju ke kamar mandi untuk gosok gigi dan bersih-bersih. Setelah selesai kurebahkan tubuhku di atas kasur yang empuk, badanku terasa sangat lelah. Karena tadi siang aku habis latihan pramuka, dan tadi aku malah lari-lari kayak dikejar hantu. Sebelum tidur, aku sempat berpikir, kok aneh ya? Mengapa Pak Mutakin memandikan pil antik punya sekolahku? Apa untungnya? Apa manfaatnya? Dan tadi, kok Pak Mutakin ngomongin soal tumbal-tumbal? Apa hubungannya dengan pil itu? Pikiranku masih bertanya-tanya. Sumpah, malam ini adalah malam yang menyebalkan menurutku. Karena aku tidak bisa tidur. Kataku sangat gelisah. Kemudian terdengar suara ketukan pintu yang benar-benar mengagetkanku. Nak, bangun nak. Iya Ma, ada apa? Kamu lupa ya, kamu belum sholat isya. Oh iya, aku memang belum sholat isya. Pantesan hatiku sangat gelisah banget, kataku dalam hati. Iya Ma, bentar. Klek, kemudian suara kenop pintu dibuka. Aku kemudian langsung bergegas untuk mengambil air wudhu. Setelah selesai sholat isya, aku berdoa kepada Sang Pencipta. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah dosaku serta dosa kedua orang tuaku, sebagaimana mereka telah mengasihaniku sejak aku masih kecil. Ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah kesadaran kepada mereka yang telah menyekutukan Engkau di manakala mereka salah jalan, serta tunjukkanlah mereka jalan yang benar, yaitu jalan yang dirahmati-Mu ya Allah. Amin. Selepas sholat, aku langsung bergegas ke kamar untuk tidur. Karena jam dinding telah menunjukkan pukul 9:30 malam, alhamdulillah tidurku nyenyak sekali. Kemudian terdengar suara azan subuh berkumandang. Kulangkahkan kaki menuju musola dekat rumahku. Selesai sholat, aku kemudian pulang. Pagi itu aku lari pagi bersama kawanku, yaitu Alexa, Vinka, Edward, dan People. Cukup banyak orang yang lari pagi pada hari Minggu yang cerah ini. Kawanku mulai bicara di saat keheningan kami berlima. Kalian tahu nggak soal Pak Mutakin yang kepergok warga sekitar sedang berada di dalam rumah kosong itu? Tiba-tiba Vinka bicara. Rumah kosong yang mana? Kata Edward sembari menggaruk-garuk rambutnya yang kayaknya memang tidak gatal. Yang itu tuh, yang berada di tengah-tengah sawah, yang jauh dari jalan, yang ada sumur angkernya itu, cerocos People dengan suara yang cempreng sekali. Nggak tahu ah, pusing. Lo mah kuper dah.
Ya udah, supaya gue nggak disebut Cooper lagi, mendingan kita lari pagi aja ke sana. Gimana? Kata Edward. Enggak ah, gue takut, kata Alexa yang dari tadi cuma ngelamun saja. Tenang aja, kan ada gue. Pasti hantu pada takut sama gue, kata Edward seperti itu. Iya pada takut karena lihat muka lo yang lebih serem dari hantu. Hahaha, celoteh Vinka. Gak ada yang lucu ah, kata Edward yang mukanya cemberut. Kami berlima pun langsung menuju jalan yang mengarah ke rumah kosong itu. Sebelum sampai ke rumah kosong itu, kami menghentikan langkah karena melihat sosok perempuan. Rambutnya tergerai panjang, tetapi parasnya tidak begitu jelas. Hanya saja matanya yang begitu terang, seperti ada dua bongkah arang yang membara. Belum sempat memastikan apa yang dia lihat, mendadak saja jantungku rasanya berhenti berdetak. Raut wajah itu bergerak, kami berlima sontak langsung berlari dengan sekuat tenaga meninggalkan rumah kosong itu. Wah, hantu! Terdengar suara kawanku berteriak. Aku menyesal karena meninggalkan rumah kosong itu. Padahal pikiranku masih penasaran dengan sosok perempuan aneh itu. Kami berlima pun mengurungkan niat untuk lari pagi dan langsung pulang menuju rumah mereka masing-masing. Sesamanya di rumah, kurebahkan tubuhku di atas kasur yang empuk. Kring, kring. Suara ponselku berdering. Kualihkan tatapanku menuju satu titik layar ponselku yang tertulis nama Vinka. Dia meneleponku. Iya, halo Vin, ada apa? Victor, gue mau nanya sama lo. Mau nanya apa? Gini, lo emang tahu ya asal-usul rumah kosong itu? Gue penasaran. Oh, rumah kosong itu? Iya, tahu nggak? Tahu nggak? Halo, Victor? Hei, jangan main-main. Suara Vinka tampak kesal. Nggak tahu? Ah, lo mah. Gue udah nunggu jawaban dari lo, malah lo jawab nggak tahu. Dasar. Kalem-kalem. Kok temen-temenan lo nanyain soal yang gak penting begini? Kan lo orangnya mah. Dia memotong pembicaraanku. Iya, gue ngaku. Gue ini pengen nelusurin asal-usul rumah kosong itu. Entah kenapa hati gue penasaran. Gimana? Lo mau kasih tahu nggak? Oke, gue mau jujur aja sama lo. Iya, apa? Jadi gini, waktu malam minggu, kan nyokap gue kan nyuruh gue beli garam ke minimarket. Pulangnya gue kan lihat Pak Mutakin. Kelihatannya buru-buru banget. Sambil bawa plastik yang kayaknya ya berat banget gitu. Terus kan gue ngikutin nih. Pas gue lihat, dia menuju dan juga masuk ke dalam rumah kosong itu. Pas dibuka, isi plastik itu adalah bel sekolah kita yang emas itu. Gue lihat Pak Mutakin ngemandiin bel itu pakai air kembang melati. Dan dia bicara kepada seseorang yang tidak kasat mata, yang dipanggilnya Eyang Nagarunting. Terus gue malah gak sengaja ngejatuhin pot di situ. Terus gue langsung lari ketakutan, ya karena gue takut ketahuan juga. Bicaraku dengan ngos-ngosan. Oh gitu, kok gue gak nyangka ya? Iya sama Vin. Iya gue baru nyadar. Waktu itu gue malah gak meduliin lo soal mau nyari info ataupun nyari asal-usul pil antik itu. Sekarang gue tertarik deh mau cari tahu asal-usul pil antik itu, kata Vinka. Baru sadar. Iya maaf. Iya ya udah gue tutup dulu ya teleponnya. Salam buat mama lo. Ya udah sip kalau gitu. Vinka pun kemudian menutup teleponnya, kembali pada layar ponselku yang tiba-tiba mendadak ngeblank kala itu. Tiba-tiba hembusan angin yang menghembus dengan sangat kuat sekali membuat bulu kutuku menjadi berdiri. Mama, ternyata tidak ada yang menyaut. Ku coba untuk keluar dan membuka pintu. Kok pintunya gak bisa dibuka sih? Shh. Mendadak pandanganku tertuju pada jendela kamar. Kayak ada yang lewat, kataku ngomong sendiri. Plak, suara apa itu? Kayak ada yang jatuh. Aku pun tidak henti-hentinya membaca istighfar dan ayat kursi. Saat ku coba sekali lagi membuka pintu, alhamdulillah
Bisa? Mama, ucapku dengan kaget. Kenapa kamu nak? Kayak udah ngelihat setan aja kamu. Enggak kok ma, tadi mama kemana? Tadi mama ada di dapur. Ma, dari tadi itu aku panggil-panggil, kedengeran gak? Manggil-manggil? Siapa yang manggil-manggil? Orang tadi sepi banget. Hah? Kataku dengan nada kaget. Siang itu aku merasa ketakutan. Aku benar-benar merasa ada seseorang yang sedang memperhatikanku tanpa sepengetahuanku. Sejak sampai sore aku tidak henti-hentinya membaca ayat kursi, dan alhamdulillah kejadian tadi tidak terulang kembali. Hari Senin, hari upacara bendera yang rutin dilaksanakan oleh sekolahku. Aku dan juga kawan-kawanku mengikutinya dengan baik karena tanda penghormatan bagi para pahlawan yang telah gugur. Karena negeri ini butuh pelajar yang disiplin. Siswa-siswi tidak dulu masuk ke kelasnya masing-masing termasuk aku. Tumben bel antik itu tidak dibunyikan. Aku sebagai ketua OSIS berhak bertanya kepada para guru. Pak, maaf pak, saya izin bertanya nih, kok belnya nggak dibunyikan pak? Tanyaku terheran-heran. Oh, iya dek, kata Pak Mutakin belnya jangan dibunyikan dulu. Kenapa? Kataku kembali bertanya. Tidak tahu. Ya coba tanya saja sama Pak Mutakin, saya tidak berani. Tampilan Pak Mutakin memang cukup seram dan kayaknya galak, sehingga guru-guru tidak berani banyak bertanya kepada Pak Mutakin. Katanya sih beliau galak, tetapi saya tidak tahu karakter Pak Mutakin. Tapi dengan beraninya saya bertanya kepada beliau. Maaf pak, saya izin bertanya ya pak, mengapa belnya nggak boleh dibunyikan sih pak? Kataku dengan nada lembut. Tiba-tiba Pak Mutakin tidak menggubrisnya, dia malah pergi ke ruang guru. Dengan hati kesal, aku mencoba beranikan diri untuk membunyikan bel antik itu. Tring, tring. Suara bel antik itu kembali terdengar. Siswa atau siswi masuk ke kelas mereka masing-masing. Tiba-tiba, wah, ada suara siswi perempuan menjerit dengan kerasnya. Serentak para siswa-siswi keluar dari kelas mereka untuk melihat siswi yang berteriak dengan sangat keras dan berulang-ulang. Tidak mungkin, ternyata siswi itu kesurupan, dan ustadz kami yang mengajar PAI bergerak untuk menyadarkan siswi itu. Siswi itu malah terus berteriak dan menyebut sakit-sakit. Telinga saya sakit. Jangan sesekali menyalakan belnya. Saya tidak tahu, dan saya tidak mau menjadi tumbal gara-gara bel ini. Saya tidak bersalah. Yang punya salah masih Mutakin. Tinggal si Mutakin jadi tumbalnya. Mendengar siswi itu berbicara seperti itu, guru-guru dan murid-murid yang menyaksikannya terheran-heran. Dengan berat hati Pak Mutakin menghampiri siswi itu. Siapa kamu? Mau apa kamu? Kamu mau meresahkan warga sekolah ini? Ayo keluar dari raga anak ini, kasihan. Apa kamu Mutakin? Gara-gara kamu banyak yang jadi korban dari bel ini. Saya tidak mau, kata siswi itu. Iya, saya akan tanggung jawab. Sekarang saya minta kamu keluar dari raga anak ini, kata Pak Mutakin. Tiba-tiba siswi itu berteriak, kemudian tertawa seperti suara kuntilanak. Siswa-siswi yang melihatnya kemudian ia ketakutan. Ada yang pergi dan ada yang penasaran melihat siswi itu. Kemudian siswi itu pingsan dan sadar kembali. Melihat banyak yang berkumpul di dekatnya, siswi itu terheran-heran dan bertanya, "Mengapa semua pada di sini? Sebenarnya ada apa?" Siswa-siswi pun akhirnya bubar dan kembali ke kelas mereka masing-masing. Aku langsung menghampiri keempat temanku. Hei kawan, aneh kan tadi? Mendingan kita selidikin yuk tentang asal-usul bel antik ini. Dan kita harus memperhatikan gerak-gerik Pak Mutakin. Mereka pun setuju dengan pendapatku. Hari ke hari seperti biasa di sekolah tidak ada yang aneh. Pas hari Jumat Kliwon, di sekolah aku dan People melihat Pak Mutakin dengan penjaga sekolah sedang berbicara. Tidak sengaja aku dan juga People mendengar pembicaraan mereka berdua. Mutakin, bagaimana ini? Kamu sih, kata Pak Edo, penjaga sekolah itu.
Udah jangan berisik kamu. Nanti malam antarkan saya ke rumah kosong itu lagi ya, kata Pak Mutakin. Ah iya ya, kata Pak Edo sembari menganggukkan kepalanya. Akhirnya aku dan juga People memberitahu ketiga sahabatku yang lain. Kami pun berencana untuk menyelidiki Pak Mutakin di rumah kosong itu. Malam Jumat Kliwon adalah malam yang mengerikan. Karena saat kami berlima berjalan menuju rumah kosong, seperti ada orang yang mengikuti langkah kami dari belakang. Siapa sih? Apakah kalian tahu? Nah, itu Pak Mutakin dan juga Pak Edo, kataku. Mereka lagi ngapain ya? Kata People. Kayaknya mereka lagi nyembah sesuatu, celutuk Edward. Apaan sih lo? Lo halu deh. Itu tuh bukan nyembah tapi bicara, ucap Alexa. Mungkin percakapan kami berlima terdengar oleh Pak Edo. Dia langsung membisikkan sesuatu kepada Pak Mutakin. Tiba-tiba Pak Mutakin dan juga Pak Edo tidak ada di tempatnya mereka duduk. Kami berlima mencarinya dengan cara lihat kiri kanan, dan tiba-tiba saja ada yang menepuk bahuku. Nempuk-nempuk segala sih. Tanpa berpikir lama-lama, aku kemudian langsung menoleh ke belakang, dan itu ternyata Pak Mutakin dan Pak Edo. Hei, kalian kenapa ada di sini? Tanya Pak Edo. Kami pun tanpa rasa takut berbalik bertanya. Kenapa Bapak ada di sini? Bapak sedang apa di rumah kosong ini? Tanya Edward. Itu bukan urusan kalian. Kalian masih kecil, tahu apa? Kata Pak Mutakin dengan sikap judesnya. Kami berlima merasa diremehkan. Kami seakan-akan adalah kertas yang tertiup angin dengan mudahnya. Maaf Pak, bukannya kami lancang. Apakah Bapak sedang meminta sesuatu di rumah ini? Sesungguhnya Bapak telah mempersekutukan Allah dengan cara meminta kepada selain Allah. Segeralah bertobat Pak, itu syirik namanya, ucapku dengan suara pelan tapi berani. Alah, saya tidak percaya, coba buktikan. Saya sudah capek harus berdoa terus. Tapi apa? Saya malah tidak mendapatkan apa-apa yang saya inginkan, kata Pak Mutakin. Astagfirullah Pak, ucap kami berlima. Sudahlah, mending kalian pulang. Gak usah nasihatin saya. Saya tidak butuh materi ceramah kalian yang tidak ada kebenarannya itu, kata Pak Mutakin. Mendengar kata Pak Edo yang tidak percaya karunia Allah, hatiku menjadi sedih. Kami berlima pun kemudian pamit pulang ke rumah masing-masing. Ya udah, ayo pulang, keluhku. Iya ya. Pagi yang mendung seperti hatiku yang tidak bersemangat. Langit seakan ikut sedih dengan keadaan semua ini. Seperti biasa aku berangkat sekolah menaiki sepeda ontelku, sepeda peninggalan almarhum kakekku. Karena bangun kesiangan, aku kemudian terburu-buru mengayunkan sepeda karena takut terlambat. Karena jam tanganku menunjukkan pukul 6.55, sedangkan masuk sekolah itu jam 7 pagi. Benar saja, pas aku sudah sampai di gerbang pintu sekolah, keadaan sudah sepi. Pasti sudah masuk, dan aku harus siap-siap dipanggil guru PP. Tapi tidak seperti dalam bayanganku. Pas aku menuju ke kelasku, seisi kelas pada ramai semua, mereka pun berada di luar. Ada yang di teras, duduk di kursi taman sekolah, dan juga ada yang di kantin. Aku pun langsung bertanya, ada apa? Kok tumben tidak masuk ke kelas? Alexa, teman sekelasku, menjawab. Kamu gak tahu ya? Tahu apa? Kemana aja sih lu? Ya maaf, aku terlambat. Ketua OSIS juga terlambat. Ya maaf atuh. Iya deh. Ternyata Pak Mutakin dibawa ke rumah sakit. Dan hari ini para guru akan langsung menjenguk Pak Mutakin. Dan sekarang gak ada KBM, kegiatan belajar mengajar. Oh gitu. Kamu tahu gak kenapa Pak Mutakin dibawa ke rumah sakit? Gak tahu tuh. Berhubung aku ketua OSIS, aku harus ikut menjenguk Pak Mutakin bersama Pak Tatang, pembina OSIS. Tidak lupa aku pun mengajak keempat sahabatku. Sesamanya di sana, aku melihat di balik jendela rumah sakit Pak Mutakin tengah sakaratul maut dan matanya terus saja melotot menakutkan. Dirinya sambil bilang, haus, haus. Astagfirullah,
Para guru masuk untuk melihat Pak Mutakin yang sedang sakaratul maut itu. Aku pun tidak ketinggalan untuk melihatnya. Di samping Pak Mutakin ada istrinya yang sedang menangis. Dia pun berbicara. "Tolong Pak, maafkan Pak Mutakin ya. Apabila selama hidupnya pernah membuat kalian membenci Pak Mutakin, saya mohon maafkanlah Pak Mutakin. Saya ingin meninggalnya Pak Mutakin dengan tenang," ujarnya sambil menangis. "Iya Bu, insya Allah kami telah memaafkan Pak Mutakin," kata Pak Tatang. "Iya Pak, terima kasih banyak ya Pak." "Sama-sama Bu." Tiba-tiba tubuh Pak Mutakin kejang-kejang dan menggigil. Tubuhnya pun sangat dingin. Tapi kenapa tadi Pak Mutakin bilang panas? Saya tidak mengerti. Pak Ustadz pun kemudian bilang, "Apakah Ananda Mutakin mempunyai rahasia besar semasa hidupnya yang sampai kini terus dibebani beliau hingga tidak tenang untuk sakaratul maut?" "Astagfirullahaladzim, saya lupa. Saya belum cerita soal ini Pak." "Coba ceritakan saja Bu. Insya Allah Pak Mutakin akan tenang meninggalnya," kata Pak Ustadz. "Gini Pak Ustadz, dulu waktu saya baru saja menikah dengan beliau dan belum mempunyai yayasan SMA ini, hidup kami baik-baik saja, berkecukupan dan sempat mau beli mobil. Tapi karena suami saya terkena tipu, akhirnya kami bangkrut. Makan pun seadanya dan kadang-kadang tidak makan. Mendengar kami bangkrut, teman suami saya yang mempunyai yayasan SMP, dia malah mengejek saya dan suami saya dengan semena-mena. Karena suami saya tidak terima dengan pernyataan itu, suami saya berusaha untuk bangkit kembali, berdoa, sholat 5 waktu, sholat tahajud, beramal, dan sering ke masjid. Tapi kami tidak pernah mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan hasil yang diinginkan. Sehingga kami diusir dari kontrakan. Suami saya tidak terima. Dia tidak tahu harus berbuat apa lagi dengan langkah ini, langkah yang menurut kalian tidak pantas untuk dicontoh. Karena banyak warga yang mengatakan bahwa harus datang ke rumah kosong itu, pasti semua permintaan akan terwujud. Kami pun melakukannya, dan benar kami pun menjadi kaya kembali. Harta kami kembali, mobil, rumah mewah ada di tangan kami. Tapi di balik itu semua, kami harus merelakan anak kesayangan kami yang pertama untuk menjadi tumbal dari perbuatan kami. Karena suami saya tetap tidak puas apa yang telah didapat. Akhirnya suami saya kembali lagi ke rumah kosong untuk meminta agar keinginan untuk membangun yayasan SMA terwujud. Tetapi pemilik rumah kosong itu meminta tumbal tiap 2 orang selama 1 tahun. Itu terwujud, dan masalah pil antik itu pun membawa keberuntungan karena mempunyai mukjizat dari sang pemilik rumah kosong itu. Begitu ceritanya. Maafkanlah atas perbuatan suami saya. Sebenarnya saya tidak menginginkan hal ini terjadi." "Oh, jadi begitu ceritanya. Pantesan murid yang habis lomba atletik tiba-tiba meninggal padahal tidak dalam keadaan sakit. Jadi murid-murid itu dijadikan tumbal," celetuku. "Iya, kira-kira begitu," kata Pak Mutakin. Dan setelah Pak Mutakin cerita, akhirnya Pak Mutakin meninggal dengan tenang. 1 bulan kemudian yayasan milik almarhum Pak Mutakin diwariskan kepada anaknya yang kedua, yang telah lulus sarjana S2. Dan pil antik itu pun kemudian dikubur di belakang rumah kosong itu. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian cerita kali ini? Semoga kalian bisa mengambil banyak hikmah yang terkandung di dalamnya. Jangan lupa untuk kalian like, komen, dan share ya teman-teman sebanyak-banyaknya, agar channel ini berkembang menjadi channel yang jauh lebih baik lagi ke depannya. Dan jangan lupa pula untuk subscribe dan juga nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian, terima kasih ya teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf apabila menyalah kata ataupun narasi saya mungkin kurang jelas. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.